Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urjukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri menurut ilmu Allah, menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Berjumpa kembali dengan channel Pandai Tirakat yang pada kesempatan ini kita belajar mengurai kalimat, yaitu pada Quran surat 48 ayat 4 yang merupakan ayat tirakat pada Tukardin 290, yaitu wallazi anjalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Pertama yang harus ditentukan itu anak kalimat dari ayat ini ya. Pada uraian di sini kita bikin menjadi 3 kelompok ya. Artinya tidak dibikin satu baris karena tidak cukup ininya. Satu lembar ini, satu sheet ini tidak cukup, maka kita turun ke bawah aja. Yaitu ini merupakan anak kalimat pertama, ini yang atas, yaitu wallazi anjalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Ini satu anak kalimat. Kemudian anak kalimat kedua yaitu walillahi junudus samawati wal ard. Ini anak kalimat kedua. Selanjutnya wa kanallahu aliman hakima. Ini anak kalimat ketiga ya. Pada anak kalimat pertama di sini merupakan satu kalimat kata benda karena didahului oleh KPNS ya. Di sini huwa ini masuk kata benda ya, yang kedudukannya ini adalah menjadi pokok kalimat. Kemudian uraian pada anak kalimat pertama ini kita mulai dari anjala ya. Anjala ini kata kerja telah, ini domirnya huwa. Kita keluarkan nih
kedudukan huwa subjek. Anjala kata kerja, ini lambangnya K kecil, keterangan kerja. Kemudian as-sakinah, ini kata benda, kedudukannya objek, dengan ciri ini harakatnya patah nih ya. Jadi objek ini harakat patah. Kemudian fi qulubil mu'minin, ini keterangan tempat ya. Fi qulubil mu'minin, ini jar majrur ya. Ini fi huruf jar. Kemudian qulubil mu'minin, ini kata majmuk. Dua kata benda ini lambangnya B. B ini gabungan kata benda dengan kata benda ini, dua kata benda ini menjadi kata majmuk. Jadi huruf fi huruf jar, kemudian qulubil mu'minin ini adalah majrurun, atau istilahnya ini kata sandang dan yang disandang. Ini fi kata sandang, ini yang disandang, ini fi qulubil mu'minin. Maka cirinya di sini harakatnya kasrah qulubi, ini karena dalam kata majemuk itu yang menentukan harakat ini adalah kata yang pertama, maka kasrah karena didahului atau dimasuki oleh huruf jar ya. Jar ini adalah mengkasrahkan, majrurun menjarkan. Jadi fi qulubil mu'minin kedudukannya adalah keterangan tempat ya. Liyajdadu imanan ma'a imanihim, ini satu kalimat sempurna di mana ini kedudukannya menjadi keterangan tujuan ya, dengan adanya huruf jar. Ini bukan huruf jar ya, ini li yang masuk kepada kata kerja lagi ya. Li masuk kepada kata kerja lagi, ini menunjukkan untuk guna, yaitu tujuan lah ya. Tujuan, menunjukkan tujuan. Kemudian yajdadu ini adalah kata kerja lagi, pola ibta'ala yabta'alu ya, dari jada ya. Dari jada ini domirnya hum ya, subjeknya hum nih, s lambangnya, kedudukannya menjadi pokok kalimat. Kemudian yajdadu ini kata kerja lagi, lambangnya atau kedudukannya ya, bukan lambangnya, kedudukannya keterangan kerja. Kemudian imanan ma'a imanihim, ini kedudukannya objek, maka subjek menjadi pokok kalimat, keterangan kerja dengan objek menjadi keterangan kalimat. Nah, dilihat dari kalimat anjala sakinah fi qulubil mu'minina li yajdadu imanan ma imanihim, maka ini kedudukannya keterangan tujuan. Maka huwa subjek ini menjadi pokok kalimat, ini menjadi pokok kalimat yang merah. Kemudian keterangan kerja objek, keterangan tempat, keterangan tujuan ini yang warna hitam, ini adalah keterangan kalimat, menjadi keterangan kalimat ini. Nah, ini satu kalimat kata kerja, yaitu dimulai dari anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Ini satu kalimat, hanya kalimat ini didahului oleh
ini alazi, yaitu alazi ini adalah isim mausul atau kata penyambung. Maka selalu kalau kata penyambung atau isim mausul ini menjadi pokok kalimat, maka ini pokok kalimat. Alazi pokok kalimat, keterangannya mana? Keterangannya itu satu kalimat sempurna yang tadi diurai, terdiri dari pokok kalimat dan keterangan kalimat. Maka satu kalimat sempurna ini dilihat dari alazi sebagai pokok kalimat, maka ini adalah kedudukannya menjadi keterangan kalimat, ya, ini keterangan kalimat. Selanjutnya huwa, karena alazi di depannya didahului oleh huwa, maka huwa ini kedudukannya menjadi pokok kalimat. Selanjutnya alazi sampai dengan ma'imanihim ini menjadi keterangan kalimat. Maka inilah satu anak kalimat, yaitu terdiri dari huwa pokok kalimat, alazi sampai dengan imanihim ini keterangan kalimat. Itulah satu kalimat terdiri dari pokok kalimat dan keterangan kalimat. Adapun di dalamnya ada kalimat-kalimat lagi, ini adalah merupakan keterangan-keterangan terhadap kata kerja anjala, ya. Jadi inilah satu anak kalimat. Selanjutnya yang kedua, anak kalimat kedua. Di sini walillahi junudus samawati wal ar. Ini yang menjadi pokok kalimat junudus samawati wal ar. Ini adalah kata majmuk, ya. Junudus samawati wa junudus wa junudul ar. Wa-nya ini mengatafkan, di sini ada ini junudus samawati wal ar. Nah ini kelihatan sekali nih, junudu ini kata pertamanya dari kata majemuk, ini asamawati ini kata kedua, ya. Ini kata pertama tanpa alif lam, junudu, tanpa tidak tanwin, ya, tidak junudun tetapi junudu. Nah ini asamawati harakatnya ini melambangkan kasrah nih, ya, harakat kasrah. Kasrahnya kenapa? Karena kasrah dia kata kedua pada kata majmuk, ya. Nah di sini kelihatan junudu harakatnya domah. Kenapa junudu harakatnya domah? Karena dia kedudukannya adalah pokok kalimat atau mubtada. Ini kalimatnya kalimat kata benda. Beda dengan kalimat kata kerja. Pada kalimat kata kerja yang menjadi pokok kalimat itu s, ya, subjek. Nah di sini bukan, karena ini bukan kalimat kata kerja. Ini adalah kalimat kata benda. Maka langsung yang menjadi pokok kalimat itu yakni kata benda yang harakatnya domah. Maka itu langsung aja sebutannya pokok kalimat. Tapi maksudnya bukan subjek ini, ya. Ini karena beda uraian. Kalau di sini adalah kalimat kata benda, diawali oleh kata benda. Ini junudus samawat wal ar, ini kata benda. Nah ini menjadi pokok kalimat. Kemudian lillahi ini menjadi keterangan kalimat. Hanya ini dikedepankan, didahulukan ininya keterangan kalimatnya, ya. Kalau pada uraiannya menjadi junudus samawati wal ar lillah, ya. Tapi begini redaksi Quran menyajikan, hanya kita memahami bahwa yang menjadi pokok kalimat adalah junudus samawat wal ar. Maka ini pokok kalimat, kemudian lillahi keterangan kalimat. Selanjutnya anak kalimat ketiga yaitu wa kanallahu aliman hakima. Ini adalah kalimat kana. Kana ini masuknya masuknya adalah ka, lambangnya kata kerja. Hanya kata kerja yang uraiannya itu beda dengan kata kerja yang tam, ya, kata kerja yang ada tasrifnya lengkap, ada tasrif 14-nya lengkap. Kalau di sini nggak masuknya kepada kata kerja yang fungsinya ini
Untuk kana ini mendomahkan pokok dan mempatahkan keterangan. Maka di sini Allahu wa kana Allahu. Nah, Allahu ini pokok kalimat kana sebutannya ya. Jadi bukan subjek. Walaupun di sini adalah domah, kemudian di sini awalnya adalah kata kerja, bukan subjek yang nampak, bukan subjek yang dohir, bukan. Tetapi ini uraiannya pokok kalimat kana. Selanjutnya aliman, hakiman, ini dua kata benda yang ini sebanding nih. Aliman bentuknya tunggal tanpa alif lam. Begitupun hakiman tunggal tanpa alif lam. Maka kemudian ini harakatnya patah. Kenapa harakatnya patah? Karena ini kedudukannya keterangan kalimat kana, di mana keterangan kalimat kana ini harus harakat patah, yaitu fungsi kana ini kebalikan dari inna. Kalau fungsi inna wa ahwatuha yaitu mempatahkan pokok, mendomahkan keterangan. Kalau kana wa ahwatuha mendomahkan pokok, mempatahkan keterangan, sehingga jelas sekali. Allahu domah, maka kedudukannya pokok kalimat kana. Aliman hakima, ini harakatnya patah. Sifat mausuf ini harakatnya patah, ini kedudukannya keterangan kalimat kana. Nah, jadi kalimat pertama ini kedudukannya menjadi pokok kalimat ya. Anak kalimat pertama ini menjadi pokok kalimat, kemudian anak kalimat kedua ini menjadi keterangan kalimat, kemudian anak pokok kalimat dan keterangan kalimat ini menjadi pokok kalimat merangkai, kemudian anak kalimat ketiga ini kedudukannya menjadi keterangan kalimat merangkai. Demikian latihan mengurai kalimat ya, atau teori mengurai kalimat tirakat yang membahas Quran surat ayat 48, Quran surat 48 ayat 4 merupakan ayat tirakat pada Tukardin 290. Demikian. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.